Iya, itu masalah nih ya. Lalu itu memang tidak lagi. Terus itu dingin ini yo, gimana tak apa tak. Cirinya di sini, Pak. Nah, ini bambu sambung. Kayak yang di situ itu namanya bambu pate lele. Di macam-macam, ada yang bambu kurung, bambu pate lele. Oke. Salam hormat. Salam budaya. Hari ini tanggal 8 bulan 9 2020 saya berada di rumahnya salah satu tokoh yang cukup dikenal baik dari Pak Buron maupun dari sebuah organisasi, khususnya Pagar Nusa. Nah, sosok ini nyentrik, bajunya serem, namanya Ki Purwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat nih ornamen-ornamen di sini, waduh serem. Ngomong-ngomong, Ki Purwo ini dikenal apa sih, dukun atau apa? Banyak aksesoris yang berhubungan dengan orang mungkin bilang, wah ini dukun Ki Purwo. Betul sekali, Mbak Timbal. Jadi sebagian ada yang bilang seperti itu dari orang-orang yang belum paham. Jadi kalau memang dari saudara-saudara kita, khususnya untuk Pagar Nusa atau spiritual Pagar Nusa, emang kita dari anggota spiritual Pagar Nusa. Emang benda-benda seperti ini emang satu itu hobi, yang kedua untuk uri-uri budaya Jawa. Jadi nggak ada salahnya kalau kita itu uri-uri budaya Jawa. Yang terpenting ini hobi, kesukaan. Jadi biarkan orang itu menggonggong, yang terpenting kita nggak merepotkan dia. Itu aja. Yang penting kita berjuang, tetap berjuang di spiritual Pagar Nusa demi kemajuan Pagar Nusa. Ya, Itu Mbak Gimbal. Nah, ngomong-ngomong nih, hobi orang itu kan ada yang keris, ada yang macam-macam lah. Ternyata Ki Purwo ini hobinya adalah benda-benda antik lah, termasuk bambu-bambu. Jadi ini hafal satu-satu nama-nama bambu-bambu gitu, hafal nih? Sedikit hafal juga Mbak Gimbal. Kalau yang seperti ini dinamakan bambu sambung. Ini bambu sambung. Nah, cirinya di sini, Mbak. Nah, ini bambu sambung. Kayak yang di situ itu namanya bambu pate lele. Di macam-macam, ada yang bambu kurung, bambu pate lele, ada yang kayak itu namanya bambu gantung. Bambu gantung. Nah, itu bambu gantung. Terus atas kepala ini, nah ini namanya juga bambu gantung. Nah, itu namanya bambu gantung juga. Masing-masing punya keseluruhan apa? Nah, itu keistimewaannya sendiri-sendiri bagi yang mempercayai dan yang percaya. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita ngomong sama orang yang tidak percaya, tidak paham, nggak perlu kita omong. Yang perlu kita omong sama-sama paham, sama-sama mengerti, itu baru bisa kita omong. Iya. Nah, Ki, selain ini Ki ya, benda-benda yang luar biasa ini, saya dengar-dengar Ki Purwo ini juga punya ilmu kanuragan tinggi, teman-teman, yaitu terutama kekebalan. Benar nggak sih Ki punya ilmu kebal-kebal? Kalau menurut saya Mbak Gimbal ya, ini pengalaman dari Mbak Gimbal juga, dari sesepuh-sesepuh kita. Kalau kita bilang itu ya jelas nggak punya. Kalau manusia itu nggak ada yang punya
kekebalan atau manusia itu sakti tidak ada. Ya. Semuanya milik Allah. Betul. Betul. Nah, tapi kadang-kadang orang selalu ngomong ini Ki Purwo itu punya kebal bacok atau gak dibacok nggak mempan, apa benar Ki? Itu kalau Allah mengizinkan, emang seperti itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Jadi semua hanya Allah yang bisa. Tuh teman-teman, sifat rendah hati seperti ini yang susah dicari orang biasa. Wah, aku sakti, aku kebal, kebal aku. Ternyata beliau ini contoh yang patut dicontoh, selalu merendah. Ya, ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Tapi untuk memuaskan teman-teman dari seluruh Indonesia, khususnya Pagar Nusa, saya secara pribadi akan memohon izin untuk ya menghiburlah untuk teman-teman. Kebetulan saya lihat tadi di sini ada benda yang cukup ngeri nih di belakang sana. Ini ada semacam golok dari Dayak itu kalau buat ya minta izin sama Ki Purwo gitu loh. Maksud saya tuh bisa boleh nggak dibuat istilahnya menghibur, bukan mengetes, menghibur. Boleh nggak Ki? Insya Allah boleh. Boleh. Waduh teman-teman, kapan lagi? Lihat kameranya ke arah ini. Tuh Ki. Boleh Ki diambil. Oh iya. Ini kalau teman-teman atau saudara bilang ini namanya mando. Mando. Mando ini istilahnya ketajamannya juga luar biasa. Luar biasa ketajamannya ini. Untuk mando ini tidak asing lagi buat saudara-saudara kita. Tidak asing kalau mando ini sangat tajam. Semua sudah melihat. Yang sering masuk rumah ini sudah tahu ketajaman mando ini, Pak Gimbal. Waduh. Jadi tertarik saya melihatnya ini. Wah, ini teman-teman ya. Wah iya teman-teman, ketajamannya luar biasa nih. Terasa di tangan, kritik-kritiknya itu terasa tajam. Tadi situ ada sesuatu yang mungkin saya mau coba dulu. Apa yang disampaikan oleh Ki Purwo, apa benar ini ya? Nih teman-teman, ini masih utuh ini. Kalau kita jatuhkan begini aja, oh ini membentuk satu luka ini. Nih ya, ini kalau kita gini kan, nah sama membentuk satu luka. Ini sekali ayun aja ini teman-teman. Nah ini saya ayunkan pelan ini ya, tapi di sini membentuk luka. Membentuk suatu goresan bahwa ini memang benar-benar tajam. Nah ini teman-teman. Sedangkan ini sama kulit kita, ini otomatis masih tipis kulit kita. Nah, seperti yang disampaikan Ki Purwo bahwa Ki Purwo ini nggak punya ilmu apa-apa selain ilmu hanya izin dari Allah. Dan beliau ini sifatnya merendahkan diri, tapi untuk sekedar hiburan, bukan untuk pamer sebuah ilmu yang dimiliki Ki Purwo ini. Apakah betul gitu loh, beliau ini ya seperti apa ya, suara-suara angin lah. Oh Ki Purwo itu ini. Nah sekarang tanggal 8 bulan 9 2020 ini saya berada di pondoknya Ki Purwo. Kita akan minta izin Ki Purwo. Coba ya sekali gini aja lah Ki Purwo. Oke Mbak Gimbal, jadi semua itu karena izin Allah. Jadi semua yang punya kekebalan, punya kesaktian, punya apapun itu hanya Allah. Kalau manusia itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma merengek-rengek kepada
Allah. Itu aja Pak Gimbal. Gimana untuk selanjutnya Pak Gimbal? Ya, apa ya? Maksud saya dicoba ke Kipurwo. Oke. Jadi mohon izin satu kepada Allah, yang kedua mohon izin kepada saudara kita Mbak Gimbal. Semua pemirsa Indonesia. Oke, semua, khususnya juga saudara kita spiritual Pagar Nusa Nuswantara dimanapun berada. 86. Kamera di sana. Nah, cukup Ki. Dah cukup, ngeri lah. Nah, cukuplah. Paling enggak kita melihat bahwa ini nggak bisa dibuat main-main. Sebenarnya saya juga ngeri karena ini benda petua pusaka golok dari Mando ini sudah terkenal banget keampuhannya, kesaktiannya. Jadi untuk seluruh warga Dayak, khususnya saya Mbak Gimbal dan Kipurwo sangat menghargai, betul-betul menjunjung tinggi seni dan juga kebudayaan Dayak, apalagi golok Mando. Luar biasa pokoknya. Golok Mando ini terkenal tajamnya luar biasa, dan untuk seluruh warga Dayak ini masuknya begini, benar gini tadi ya. Duh, masuknya aja susah Ki. Dibalik lagi berarti. Duh, teman-teman, untuk sekali lagi untuk warga Dayak, ini bukan berarti kita meremehkan golok ini, enggak. Ini memang golok tajam, dan kebetulan ini adalah hiasan yang menghiasi dinding beliau. Karena saking sayangnya, saking sakralnya, ini ditaruh di tempat yang sangat luar biasa untuk tamu-tamunya langsung bisa melihat golok ini. Artinya Kipurwo ini sangat betul-betul menghargai golok ini. Teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya warga Dayak, mantep, Mandonya mantep. Ya, Ki, aduh. Oke Pak. Terima kasih. Ngeri tadi Ki. Saya sendiri ya, langsung, aduh gimana ya rasanya. Saya juga ngeri Pak. Aduh. Lihat ketajaman ini luar biasa. Iya. Jadi memang nggak bisa dipakai main-main. Nah, ini juga berlaku untuk siapapun. Sifat rendah hati, tidak sombong itu terpenting. Oke teman-teman, saya Mbak Gimbal mengucapkan mohon maaf bila mana ada salah satu kata atau ucapan yang kita ucapkan menyinggung banyak orang. Sebagai manusia yang tidak sempurna, tidak lepas dari kata atau ucapan yang salah. Begitu pula dengan Kipurwo ya. Mbak Gimbal. Tidak lupa kita terima kasih kepada saudara-saudara kita, tim spiritual Pagar Nusa, tetap berjuang dan berjuang selagi kita di jalan yang benar. Oke, mantap. Sampai ketemu di acara kita yang lain. Wassalam. Oh, kok bisa ya Ki? Aduh, kadang